Masjid Agung Demak, Pusaka Tanah Jawa, dibangun Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah dan tempat para ulama menyebarkan ajaran Islam. Sebuah bangunan tua masih kokoh berdiri di jantung kota Demak, bersebelahan dengan alun-alun dan kantor bupati. Arsitekturnya unik karena memiliki bentuk atap berundak 3 limasan, dan menggunakan atap dari kayu sirap. Sebagian besar strukturnya terbuat dari kayu. Di samping masjid terdapat menara yang menjulang. Sementara di sekitar masjid terdapat Museum Makam Raja-Raja Demak beserta keluarga, dan peninggalan bersejarah lainnya. Terlihat sederhana, kesederhanaan juga terasa begitu memasuki masjid. Serambi depan masjid berbentuk bangunan terbuka dengan tiang-tiang ukiran yang memiliki bentuk menarik sebagai penyangganya. Masjid memiliki 5 pintu yang bermakna rukun Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Sementara rukun iman tercermin pada 6 jendela yang dimiliki masjid ini. Bagian menarik lainnya, terdapat pada pintu utamanya yang disebut pintu bledek, pintu petir, yang konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo. Pintu ini terbuat dari kayu jati yang dipenuhi ukiran cantik bergambar 2 kepala naga. Ada pula prasasti bergambar bulus hewan sejenis kura-kura. Itulah Masjid Agung Demak, sebuah masjid yang bersejarah yang mengiringi perkembangan Islam di Jawa dan seiring berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Masjid ini dibangun para penyebar agama Islam di Jawa atau dikenal dengan sebutan Wali Songo, 9 wali. Sejumlah babat mengisahkan soal pembangunan Masjid Agung Demak. Salah satunya, dan yang terperinci, adalah babat Jaka Tingkir. Konon, pada hari Senin, berkumpullah para wali dan para dipatinya. Tak terkecuali para pembesar daerah. Disaksikan pula oleh para adipati, para pandita, ulama, dan lain-lain. Pertemuan membicarakan maksud para wali untuk mendirikan sebuah masjid besar sebagai tempat berembuk, berkumpul, menjalankan ibadah salat Jumat. Sebuah bangunan yang indah untuk dijadikan pusaka bagi negara Demak, dan dikeramatkan oleh para ratu di tanah Jawa. Masjid ini akan menggantikan masjid lama yang diprakarsai pembangunannya oleh Sunan Ampel. Dibahas pula pembagian tugas masing-masing. Para wali bertanggung jawab atas pembangunan 4 tiang utama, saka guru penopang utama struktur seluruhnya. Pekerjaan lainnya dibagi kepada kerabat kerajaan, bangsawan, bupati, para ksatria elite militer, hingga para mantra. Sedangkan jemaah atau masyarakat umum diberi tugas menyelesaikan bagian atas sirap atas dasar gotong royong urunan. Yang membedah babat Jaka Tingkir dalam karyanya Menyurat yang Silam Menggurat yang Menjelang, pembagian itu menunjukkan bagaimana para wali merencanakan suatu hierarki skematis kekuasaan dengan puncak atau lebih tepatnya fondasi hierarki tersebut dimapankan untuk para wali. Babat Jaka Tingkir juga menjelaskan terperinci proses pembangunan masjid, termasuk bagian terpenting di mana, secara ajaib, Sunan Kalijaga membuat tiang dari potongan-potongan balok, saka tatal, dan menentukan arah kiblat. Pembangunan Masjid Agung Demak rampung tahun 1608 atau terpaut 27 tahun dari berdirinya Masjid Lama. Atas kesepakatan para wali agung, dipindahlah Masjid Lama dari tempat semula ke Suranatan. Konon Masjid Lama itu hanya diperuntukkan ibadah sang ratu saja, dinamakan pula Masjid Jero. Jero berarti di dalam tulis babat Jaka Tingkir. Dengan membangun Masjid Agung Demak, para wali meninggalkan warisan yang langgeng bagi kuasa raja di Jawa. Dan proyek itu berhasil. Tradisi-tradisi babat utama, dan yang lainnya, mengukuhkan bahwa jauh sesudah kejayaan Demak berlalu, Masjid Agungnya tetaplah menduduki status sebagai satu dari pusaka utama bagi tanah Jawa, dan bagi para penguasanya. Masjid tetap berdiri kokoh meski ada peralihan dari Demak ke Panjang lalu Mataram. Bahkan ketika masjid dalam kondisi parah, pemerintah kolonial memerintahkan para raja Surakarta dan Yogyakarta untuk mengurus pemugarannya.
Nilai penting masjid ini tak lenyap pada masa Orde Baru, yang merampungkan pemugaran tahun 1987. Masjid Agung Demak juga punya arti penting bagi umat Muslim di Jawa. Dalam kerajaan Islam pertama di Jawa, keberadaan masjid ini amat penting bagi alam pikir orang Jawa. Kenyataan itu disebabkan oleh perkembangan sejarah. Masjid Demak telah menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah. Saking pentingnya, ada anggapan kalau mengunjungi kota Demak dan makam orang-orang suci di sana dapat disamakan dengan naik haji ke Makkah. Sampai abad ke-19, Demak dipandang sebagai tanah suci. Itulah yang terutama menyebabkan nama Demak dalam sejarah Jawa tetap tidak terlupakan di samping nama Majapahit. Masjid Agung Demak menjadi tempat para ulama menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Hingga kini, salah satu masjid tertua di Indonesia ini masih menjadi pusat syiar Islam. Banyak acara tahunan yang rutin diadakan untuk menyambut perayaan-perayaan besar Islam. Dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha, pemerintah Demak rutin mengadakan acara grebek besar. Dikutip laman resmi pemerintah Kabupaten Demak, perayaan grebek besar dimaksudkan untuk penghormatan dan rasa syukur atas perjuangan para leluhur terutama Sunan Kalijaga, dalam menyebarkan ajaran Islam. Acara lain yang juga cukup rutin diadakan di Masjid Agung Demak adalah pawai pajang jimat untuk memperingati hail peringatan wafatnya Raden Fatah, Sultan pertama Demak. Pemerintah Kabupaten Demak, beserta pengurus masjid, juga menyediakan fasilitas untuk acara-acara seperti doa bersama, hitanan massal, dan lain-lain. Halaman masjid yang luas memungkinkan banyak acara digelar di sana. Masjid Agung Demak terletak di Jalan Sultan Fatah, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kota Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kalau berkunjung, Anda akan menjumpai gambar-gambar Masjid Agung Demak yang memperlihatkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Sekalipun sebagai tempat ibadah, masjid ini menjadi salah satu tujuan wisata ziarah utama di Jawa.